Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Hari ini adalah pertemuan terakhir untuk kuliah di kelas 3B PAI, Program Pasca Sarjana Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi. Eh, Seperti informasi yang sudah disampaikan sebelumnya, minggu depan itu adalah jadwal untuk UAS ya. Nah, sementara UAS yang di mata kuliah metodologi penelitian itu adalah revisi proposal hasil sidang ujian proposal atau SUPT. Dan itu digabungkan dalam satu bundle. Dan Pak Eko, saya sudah menyampaikan file Word yang isinya checklist untuk eh, apa saja isi bendelan tugas dari mahasiswa itu. Dan mohon itu nanti bendelannya dibawa pada saat eh, apa eh, hari Sabtu minggu depan itu, ya. Tergantung jadwalnya dan mudah-mudahan kalau nggak Sabtu berarti Minggu. Jadi Bapak Ibu saya sudah kirimkan contoh bagaimana menjilinnya, tinggal diganti saja. Intinya nama 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 tugasnya portofolio perkuliahan metodologi penelitian. Apa saja isinya itu ada dalam daftar apa sebutnya tuh daftar checklistnya ya Pak Eko yang Word pair. Kalau tidak nanti dibagikan lagi. Kemudian saya minta bantuan nih Pak Eko sebagai PJ atau penanggung jawab untuk eh, mencantumkan nama-nama teman-teman sekelasnya dalam file Excel yang sudah saya kirimkan tadi, kemudian mencantumkan kehadiran, jumlah kehadiran dari awal sampai akhir ini berapa kali. Jadi kalau 16 kali pertemuan, tidak hadirnya berapa kali. Kalau misalkan tidak hadirnya satu kali berarti ditulis 15. Nanti secara otomatis konversi angkanya muncul di situ, ya. Kemudian di situ sudah ada daftar nilainya apa saja, di situ ada, saya mohon diisi. Karena salah satu tugas PJ adalah mendeteksi tugas-tugas dari mahasiswa gitu. Termasuk memasukkan apa rata-rata nilai eh, apa pretest dan posttest yang kemudian nanti ada nilai rata-rata akhir. Itu nanti ada di situ ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh disampaikan. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa bahwa hari ini karena terakhir, maka yang akan saya lakukan pertama adalah menyampaikan tugas akhir untuk dikumpulkan di minggu depan. Kemudian yang kedua adalah eh, melakukan proses pendeteksian terhadap evaluasi hasil kegiatan SUPT hari Senin yang lalu, seminggu yang lalu, ya, hari Minggu yang lalu. Saya minta Bapak Ibu untuk memberikan apa tanggapan seperti contoh bagaimana kegiatan SPT kemarin terhadap proposal Anda, apakah ada perubahan, apakah diarahkan apa saja, revisinya apa saja, lalu apakah itu menyangkut substansikah atau menyangkut redaksikah, sehingga nanti prosesnya jangan sampai membuat revisi Bapak Ibu menjadi terganggu. Ya. Jadi saya harap dari mulai sekarang fokus untuk melakukan revisi terhadap proposal itu, karena itu sebagai syarat Anda untuk mendapatkan SK bimbing, lalu juga menjadi syarat untuk UAS di mata kuliah metodologi penelitian. Di samping tugas-tugas lain. Pokoknya dibendel hasilnya. Ya, dibendel hasilnya. Oke, saya mau mulai dari, atau sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu boleh? Tidak ada. Oke, dari Pak Acep dulu. Pak Acep, gimana kemarin Pak Acep? Halo? Ya Bapak, Pak Ya, Dokter, gimana, gimana? hasil SUPT kemarin gitu Pak Dokter.
Ya. Kemarin ada revisi terkait judul, karena kemarin saya mengambil apa itu kurang ini ya, kurang tajam gitu mungkin di judulnya, jadi terlalu luas gitu. Mungkin dari penguji tersebut itu eh, khawatirnya ke si peneliti atau ke saya pribadi gitu, pada saat penelitian itu eh, panjang lebar gitu. Jadi difokuskan mau untuk metode pembelajaran eh, apa itu eh bentar, bentar, bentar. Hmm. Jadi difokuskan ke judulnya itu tidak pengaruh penerapan metode pembelajaran di siswa dan fasilitas belajar terhadap prestasi siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di madrasah aliyah Sunan Muda gitu. Karena memang kan madrasah aliyah itu pembelajaran agamanya banyak, jadi eh, disuruh untuk apa pembelajaran PAI-nya salah satu gitu. Itu Pak Dokter. Ya, sudah sampai di mana proses revisinya, Pak Acep? eh Baru progres 30%. Jangan ditunda-tunda lah, ya. Siap, 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 Biar dokter. cepat selesai maksudnya. Kan Siap, biasanya orang teh loba hutang teh sabab ditunda, kayak itu masalah nama. betul. Betul, semakin ini semakin mogah. Jadi nggak semua makin kadia makin banyak kegiatan, terus makin ogah deh, itu masalah nama. Betul, Pak Dokter. Udah diselesaikanlah dalam 1-2 hari ini. Kamu ayah berem banyak tanya, tim minggu berem, Senin berem, terus Selasa kedempet, Rebo berem, oke. Nah, jadi tidak ada alasan tidak selesai. Jadi lamun libur, jadi lamun berem ayeuna dipakai liburan, salah sorangan itu mah. Ya, lain setengah kampus kan deh. Ya, Siap, siap, dokter. oke. Bu Ainur Aini gimana Bu Ain? Baik, Bapak. Eh, Pak Dokter, untuk revisi di apa di SOPT saya untuk ACC tidak ada revisi, tidak ada sudah di ACC untuk judul, tapi yang ditanyakan kemarin itu di instrumennya. Jadi yang ditanya angket sama kuesionernya Hmm? harus jelas katanya, sama uji validitas dan kredibilitasnya. Kebetulan saya ngambilnya survei, Pak Dokter. Mm-mm. Jadi yang masih saya ragu itu kata Pak Dokter Musti itu harus uji instrumen dulu, Pak Dokter. Bu Ain itu kuantitatif. Kuantitatif, Pak Dokter. Ya, kalau kuantitatif sebetulnya nanti pada saat sudah selesai proposal, direvisi, keluar SK, nah nanti uji validitas dan kredibilitasnya nanti saja pada saat dilaksanakan setelah di ACC bab 1, bab 2 dan bab 3. Memang idealnya bisa saja dilakukan uji validitas dan kredibilitas pada saat eh, proposal dilakukan. Cuma kan kita belum tahu apakah judulnya oke atau tidak, kan itu masalahnya. Kalau judulnya tidak Iya, oke atau ada revisi, berarti kan berdampak terhadap instrumen yang dipakai, gitu. iya. Makanya harus difikskan dulu tuh proposalnya. Kalau proposalnya sudah oke, berarti tinggal masuk nanti ibu tinggal Jadi ini semua ya, nih semua teman-teman kelas B, ketika Anda sudah selesai melakukan revisi, lalu mengajukan ya ditandatangan oleh penguji, lalu setelah itu diserahkan ke pihak prodi, saran saya nih, segera pecah proposal Anda itu menjadi 3 bab. Ada bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 ikuti rundown bab 1 apa saja. Kemudian bab 2 harus apa saja, dilengkapi teori-teorinya, penelitian yang relevannya disatukan. Lalu yang ketiga, bab 3 metodologi penelitian itu dilengkapi strukturnya sesuai dengan struktur yang terdapat dalam buku pedoman. Gitu. Lalu lanjutkan dengan penyusunan
Instrumen. Kalau Bu Aing berarti instrumen apa? Angketnya disiapkan. Bapak Ibu yang kualitatif siapkan wawancara, instrumen observasi dan studi dokumentasi. Gitu. Jadi nanti pada saat Anda dapat SK, langsung ketemu pembimbing itu, serahkan bab 1, 2, 3-nya lah. Serahkan langsung. Gitu. Itu mempercepat proses, Pak. Paling Anda ketemu 2-3 kali dengan pembimbing untuk nyoret-nyoret bagian mana yang perlu ditambah, dikurang, ya itu mah biasa ya. Tapi Anda sudah siap sampai bab 3, Pak. Pekerjaan Anda akan lebih mudah. Nanti kan tinggal yang melakukan ke lapangan. Kalau sudah di ACC nih, instrumennya sudah di ACC, tinggal ke lapangan, Anda cari bahan, cari data, dengan wawancara observasi selama 1 bulan full. Setelah itu, Anda nyusun bab 4. Kebayang oleh saya, 2 bulan selesai, Pak. Ngan hiji we, syarat nama. Fokus. Jangan pikirin yang lain dulu, Pak. Karena ngerjain yang lain mah aya waktu nak. Ari tesis mah dibatasi waktu masalahnya. Jadi mending kene bereskeun heula nu memang aya waktuan dan mengerjakan yang lain yang kira-kira bisa diundurkan nanti gitu. Gitu ya Bu Ai ya. Sok Ya, baik Pak Dokter. kudu semangat karena kalau tidak Iya, semangat nanti Bapak Ibu tidak akan ada pendorong atau drive atau sesuatu yang membuat kita itu mau mengerjakan. Jadi kalau saya kepada Anda semua mengingatkan saja begini Pak. Sehebat apapun Anda dimotivasi oleh motivator ulung sekalipun, mau Mario Teguh mau siapa, siapalah gitu, motivator-motivator, Mary Riana dan lain-lain, mereka itu tidak ada apa-apanya Pak, karena ada motivator nomor 1 yang ada di dunia ini, yang dia akan senantiasa memberikan motivasi pada Anda, yaitu siapa? Diri sendiri Pak, diri sendiri. Jadi kalau diri sendiri saja motivasinya rendah, maka saya tidak bisa memaksa bahwa Anda bisa selesai tidak tepat waktu. Ya. Oke Bu Ai, terima kasih. Sok, difokuskan saja. Bapak Ibu, silakan kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, Anda bisa kontak saya. Walaupun mungkin saya bukan pembimbing Anda, tapi ada kewajiban secara akademik karena saya dosen di Medlit Anda. Ya, selama Anda mau berkomunikasi ya silakan. Ya. Kalau tidak juga saya tidak memaksa. Yang pasti saya membuka diri untuk membantu Anda menyelesaikan tugas-tugas 1 semester ini untuk Anda harus selesai juga tesis. Begitu. Oke. Apa lagi? Alvina Kurani, mana Bu Alvina? Ya, silakan. Baik, untuk judul tesisnya kemarin itu saya direvisi kurang lebih sama Suaranya seperti kecil. Pak Acep. Oh, kecil. Coba diperbesar suaranya. Segini gimana Pak? Terdengar tidak? Hmm? Terdengar tidak? Apa saya? Masih kecil nggak Bapak Ibu Masih suaranya? sedikit lagi coba volumenya. Ini udah paling kuat. Gimana? Jadi untuk judulnya kurang lebih sama, revisinya seperti Pak Acep dan Bu Ai, Bapak. Karena itu di judulnya masih terlalu universal. Saya kan mengambil pengaruh metode pengajarnya. Seharusnya mengambil Coba salah itu satu HP-nya jangan digoyang-goyang, saya jadi pusing lihatnya ini. Pak. Bisa standby gak gitu biar biar suaranya juga nggak besar ini. Coba diperbesar deh. Terdengar tidak Pak? Bisa suaranya diperbesar nggak? Ini suaranya kecil ya? Ini udah paling besar. Bentar.
Sok gimana? Ya, jadi kurang lebih sama Bapak seperti Pak Acep. Untuk judulnya masih universal dan harus Anda yang diberikan diganti. arahan nggak oleh penguji judulnya jadi apa gitu? Diberikan saran Bapak kebetulan misalnya kan ini pengaruh metode mengajar. Nah, menurut penguji itu lebih baik ambil salah satu metode saja gitu supaya nantinya Oke. pembahasannya terlalu banyak sih. Nanti tolong ditulis di grup ya. Teman-teman tadi yang sudah saya tanya, tolong dikirim di grup hasil revisi judul. Kalau ada ya, kalau ada. Hasil revisi judul pasca SUPP titik 2 siapa gitu ya. Biar biar saya bisa mendeteksi eh, di sini problemnya apa gitu. Jadi saya pengennya Anda tahu apakah ada perubahan signifikan dari judul awal ke judul baru itu, kira-kira masalahnya ada di mana. Nah, itu kan juga perlu diketahui gitu ya, Bu Alvina. Baik, Pak. Oke, langsung Bu siapa nih? Bu Pip. Bu Lili, gimana Bu Lili? Ya, Pak. Eh, Judulnya masih sama, cuman dalam penempatannya aja mungkin Pak yang dirubah sedikit. Penempatan gimana Bu? Eh, Strategi yang disarankan ya, yang sekarang strategi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis pendekatan diferensiasi pada siswa inklusif untuk meningkatkan motivasi belajar. Itu revisinya. Ya, revisinya. Mengubah substansi rumusan masalah nggak? Yang dirubah kan 3. Satu yang dirubah, ada perubahan satu. Ada yang dirubah rumusan masalah? Ya, satu. Jadi apa? Dirubah atau diganti? Maksudnya dirubah atau ditambah? Dirubah nomor 3-nya. Jadi ada satu nomor yang dirubah gitu? Iya. Jadi apa perbaikannya? Perubahannya apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi dalam menerapkan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis pendekatan diferensiasi untuk meningkatkan motivasi belajar. Oke. Oke, Bu Lili, disegerakan untuk direvisi ya. Jangan ditunda-tunda. Ya, Pokoknya siap. saya tadi sudah kirim di grup bagaimana contoh bondelan itu apa saja isinya. Itu kan sudah pernah disampaikan ya sebelumnya. Nanti Pak Eko boleh di-share lagi tuh file Word yang checklistnya itu ya. Mesti sama gitu. Oke. Bu Dewi Yulianti gimana? Ya, baik, Pak Dokter. Terima kasih. Kemarin ada revisi terkait judul, tetapi itu hanya apa pengalihan penempatan kata aja gitu. Awalnya kan judul saya itu penerapan keterampilan interpersonal melalui pembelajaran pendidikan agama Islam dan dampaknya terhadap etika sosial siswa pada program keahlian desain komunikasi visual di SMK Negeri 1 Sagaranten. Nah, kemarin oleh pembimbing diminta untuk dirubah atau diganti posisinya menjadi dampak penerapan keterampilan interpersonal dalam pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap etika sosial peserta didik, jadi diganti dengan kata yang sudah baku katanya dari jadi peserta didik pada program keahlian dalam desain komunikasi visual di SMK Negeri 1 Sagaranten, kemudian ditambah Kabupaten Sukabumi. Dan untuk ininya ada perubahan di rumusan masalah tentu ya dan tujuan penelitiannya gitu. Ada di poin 2 itu harus Bertambah diganti atau yang gimana, Bu? tujuan penelitiannya. Gimana, Pak? Bertambah atau gimana? Atau yang ada di Tidak bertambah, hanya redaksi yang nomor 2 saja di tujuan penelitian itu harus diganti. Kan awalnya
saya itu untuk menentukan kesulitan yang dihadapi saat menerapkan pembelajaran pendidikan Islam untuk terkait dengan keterampilan interpersonal siswa bla 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 gitu Bapak ya. Jadi kata kuncinya di awal menurut pembimbing itu penguji itu harus diganti untuk mengetahui dampak langsung aja kayak gitu. Pokoknya intinya yang poin nomor 2 tujuan penelitian harus nyambung dengan rumusan masalah yang nomor 2 juga. Sudah selesai revisinya. Baru merevisi judul Oh. menginikannya. Ya, Kade, belum ini sebenarnya. hari Jumat, ini seminggu masa nggak revisi judul doang? Di sini sudah ini sih Ya tinggal diberesin lah ya, Bu. ya Jangan siap siap. ditunda-tunda lah, Halo Pak. Ya jangan terima ditunda. kasih Pak. Sebab kalau ditunda bukan nambah selesai, nambah liur ngerjaannya. Hutang makin numpuk, kesalahan hutang pekerjaan maksudnya. Ya, Iya, iya. Jadi oke, itu saja sih yang substansi mah lebih di judul aja, penempatan kalimatnya, oke, katanya aja. Gitu. Terima kasih. oke. Jul Fahmi gimana ya, Kang Jul Fahmi? Ya Pak, baik Pak. Izin ini Pak, yang kemarin revisian pertama itu mengenai judul Pak. Kan kemarin waktu bimbingan ada mengenai kelasnya Pak ya. Kemarin terlalu Ajar. melebar gitu kalau mengenai kelas. Jadi kemarin dihapus di yang kelasnya. Jadi eh, pengaruh model TGT terhadap kreativitas kolaborasi peserta didik pada mata pelajaran akhlak penelitian di MAN 2 Kota Sukabumi. Yang kedua, itu mengenai kerangka berpikirnya, Pak. Karena kerangka berpikir kemarin tidak ada kayak dari teori-teori eh, variabelnya gitu. Cuma langsung aja gambar bagan, gambar ininya. Ya, Yang ketiga, yang ketiga itu mengenai metode penelitiannya, Pak. Jadi mungkin yang kemarin sampel populasi itu masih ngambang itunya Pak. Belum penelitian riset riset bukan belum penelitian ini Pak, penelitian kecil gitu. Mungkin kemarin gitu oke. yang ininya ya Pak. Beres Chan revisinya. Baru sebagian Pak, belum 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 selesai. Baru Belum sebagian, diselesaikan baru sebagian kecil dari atau sebagian besar rencana. Ayo, Mas. bagian bagian besar ya Pak. Nah, tuh. Mas, ya. Bereskan pokoknya hari Sabtu depan tugas ngabendel beres, Muri Yusuf Ujung Suarsini beres, pokoknya semua tuntas semua dijilid ya, dijilid. Baik Pak. Oke, Pak Ahmad Fauzi. Ya, Assalamualaikum Pak Dokter. Gimana Pak Ahmad Terima Fauzi? kasih atas waktunya. Kemarin setelah seminar tuh ada sedikit revisi Pak Dokter Revisinya apa tuh? mengenai judul. Kan judul awalnya itu pengaruh penggunaan media sosial terhadap kemampuan berpikir kritis dan minat belajar siswa dalam pembelajaran PAI di MTS Matinidom Kabupaten Sukabumi. Dirubah menjadi pengaruh penggunaan media terhadap kemampuan berpikir kritis dan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Matinidom Kabupaten Sukabumi. Nah, kemarin tuh eh itu satu. Yang kedua dari analisis datanya, teknik analisis datanya untuk pengaruh izin Pak Dokter itu bisa menggunakan teknik analisis regresi dan korelasi. Tidak apakah memang harus regresi saja untuk judul pengaruh? Kalau pengaruh itu regresi dan korelasi Pak. Sama. Kan itu teknik Kemarin analisis data itu banyak ya penggunaan itu. Jadi makanya untuk mereka yang mau kuantitatif, saya sarankan beli buku metodologi penelitian kuantitatif. Ada buku bagus karangan M. Ridwan. Coba tulis deh. Teknik dan metode penyusunan tesis. Coba buka dengan Google. Itu untuk tesis kuantitatif buat saya itu powerful lah, bagus lah. Gitu.
Itu tulisan M. Ridwan, apa? Yang nulisnya M. Ridwan. Gitu. Termasuk Izin ke dokter. termasuk bukunya si Imam Mahali teh ini. Kan sudah saya kirim itu linknya ya. Pak Fauzi sudah ngedownload belum? Sudah ke dokter. Ada 20 genap buku teh. Belum, udah, tapi hanya beberapa saja yang dibaca. Ya, ulah gitu masuk model apa ya sih, tapi ulah kieu maksud teh Ya. bahan geus dibikin tapi nanyakeun keneh eta teh cirina can dibaca eta teh. Hmm. Karena saya mencoba untuk memudahkan Anda belajar secara mandiri dengan memberikan buku. Jadi kieu carana engke teh buka bukuna lalu ketik Ctrl F lalu cari apa yang kata kunci untuk segera kita tahu apakah di buku itu ada pembahasan itu atau tidak gitu Pak caranya ya. Jadi Bapak Ibu dari kuliah S2 mah lamun semuanya harus di, ibaratnya lamun orok temanya disuapan terus ya andanya tidak ada waktu untuk berkreativitas akhirnya. Itu ya Pak Fahmi ya. Pak Fahmi, Pak Fauzi ya. Pak, ya. Ini untuk ini Pak, izin untuk judul apakah udah relevan? Awalnya kan penggunaan media sosial, kemudian jadi penggunaan media saja. Nah itu dia. Kalau media saja kan berarti apapun bisa jadi media Pak. Tapi kalau tadi Anda memasukkan media sosial, sebetulnya media sosial juga bentuknya banyak. Bisa Twitter, bisa Facebook, bisa Instagram atau apa. Memang mungkin kalau saya boleh boleh menafsirkan ya, relatif apa media-media sosial yang tadi disebutkan itu belum secara utuh bisa membantu Anda dalam menafsirkan apakah ini berpengaruh atau tidak sebetulnya. Kita itu masih berbicara kayaknya sih ada pengaruh. Sampai kadinya unggul, Pak. Tapi bahwa ini apakah benar-benar berpengaruh atau tidak, memang diperlukan ada riset khusus. Cuma mungkin saya membacanya penguji tidak mau Anda terlalu lama karena gara-gara masalah media sosial. Jadi mending kayaknya media saja. Media mah kan banyak, Pak. Bisa media visual, bisa audio visual, bisa eh, apa yang dan nanti tinggal ditentukan media apa yang mau dipakai. Dan media yang dipakai itu tergantung terhadap materinya apa dan tujuannya apa. Makanya hati-hati setiap penggunaan media, lihat dulu tujuan pembelajarannya apa. Karena media harus dipastikan dia memiliki relasi dengan tujuan pembelajaran. Jadi walaupun tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran beda, penggunaan media bisa sama bisa beda, Pak. Oke ya, Pak Ahmad. Kalau ada apa-apa yang ingin ditanyakan, silakan Anda boleh japri saya. Atau di Baik. grup lah, lebih enak di grup. Ya. Kemudian, siapa ya belum? Pak Yudi Iskandar ada nggak? Jawabannya Pak Dokter. Gimana Pak Yudi Iskandar? Halo? Mana Pak Yudi? Pak Yudi, halo? Assalamualaikum. Alah. Alah. Oh, Nah, ya tuh. Ayo, gimana Pak? aduh, Bapak kaleresan menuju di jalan, Ya, menuju di mobil. itu jadwal anak kuliah Pak. Mohon. Sambil dipegang aja. Sambil dipegang. Ya, Pak. Ya, gimana? Oh, kebetulan saya sudah revisi, Bapak. Pasca SUPT kemarin.
Jadi yang judul saya itu dikoreksi pada yang menurut Pak Prof itu terlalu general, lalu lebih spesifik lagi pada faktor Y-nya, Pak. Ada variabel Y yang saat sebelum direvisi itu saya menyantumkannya terhadap karakter kewirausahaan. Jadi sama Pak Prof, Pak Dokter Uka itu terlalu luas, jadi disarankan ke perilaku. Judul saya di lebih spesifik lagi. Begitu Pak. Dan sudah saya revisi tadi. Sudah diajukan, sudah selesai. Gak jelas suaranya, udahlah. Oke, Bu Rustini, gimana Bu Rustini? Baik, Pak Dokter. Kalau untuk judul, alhamdulillah tidak ada perubahan. Kemarin itu hanya sedikit teknis dari penulisan saja. Misal seperti daftar pustaka, kebetulan ada yang halamannya tercantumkan, itu satu. Kemudian penulisan Islam sebenarnya semuanya besar, cuman kebetulan halaman 16 nulis Islamnya itu kecil, hanya itu saja sih. Nggak terlalu banyak perubahan, alhamdulillah. Kalau judul ada Revisinya perubahan. hanya dari sedikit penulisan. Judul tidak berubah. Hanya kemarin dikomentari dari penulisan saja seperti penomoran kayak di halaman 18 itu waktu itu teh pemanfaatan dari penelitian salah satunya untuk sekolah eh, harusnya menggunakan A atau satu, saya menggunakan pakai apa? Pakai balet lah. Jadi nggak pakai number gitu. Itu aja sih dikoreksinya dari penulisan saja. Mungkin hanya itu saja. Oke. Pak Eko, gimana Pak Eko? Ya, Pak Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada di judul ada penambahan kata aja, Pak Dokter. Ada penambahan kata, eh, tapi itu jadi akhirnya ada sedikit merubah, merubah. Kalau menurut saya sih jadi merubah, merubah kerumusan masalah dan sebagainya gitu. Ini masih dikonsultasikan dengan dengan penguji. Kalau diisi, jadi ada jadi yang bikin ambigunya itu penguji bilang secara isi seluruhnya sudah bagus, kemudian hanya ditambahkan kata aja. Jadi ada penambahan kata dalam, jadi itu gitu di judulnya itu Pak Dokter. Itu masalah masalah judulnya mau ada revisi nggak itu, Pak Eko? Nah, kalau dari dari penguji sendiri kan judulnya itu jadi integrasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam membentuk profesionalisme instruktur terhadap pembentukan karakter disiplin peserta kursus. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan judul awal kan integrasi nilai-nilai pendidikan Islam dan profesionalisme instruktur terhadap pembentukan karakter disiplin peserta kursus. Nah, itu ada jadi ada ini sedang masih sedang dikonsultasikan. Jadi eh, apa kalau kalau saya masih masih berharap di Datang nge-freeze Pak Eko. Nge-freeze barusan. ya ngebris ya harapannya masih di judul yang awal ya Pak Dokter. Eh, kalaupun misalnya masih kalaupun judul yang kedua ini sedang ini kan Oke.
Tapi yang kemarin disampaikan itu gimana jadinya? Mau diganti dengan judul baru atau masih kembali ke yang lama gimana Pak Eko? Halo? Pak Eko? Halo, halo Pak. Ya. Pak Eko nanti Ya. mau memilih judul yang mana akhirnya? Mau sesuai arahan pemuji atau mau ya karena Pak Eko yang akan melakukan penelitiannya ya maksudnya. Gimana? Eh, saya sedang mengajukan untuk ini Pak Dokter, mengajukan yang awal, yang judul yang awal. Tapi kalaupun misalnya dari penguji paling saya juga mengusulkan judulnya integrasi nilai-nilai pendidikan agama Islam eh, dalam eh, dalam pembentukan profesionalisme instruktur dan karakter disiplin peserta kursus paling itu. Oke. Cuman mungkin nanti Y-nya jadi ada 2 ya Pak Dokter. Ya nggak apa-apa kan bukan kuantitatif Pak Eko mah, kan kualitatif. Pak Eko mah kualitatif kan bukan kuanti. Siap. Hah? Emang mau Iya kualitatif Pak Dokter. kualitatif. Nggak masalah, nggak masalah. Oke, terima kasih. Pak Pepen Parlos, gimana Pak Pepen? Pak Pepen, halo. Baik, dokter, dari hasil kemarin kesimpulannya ya untuk judul. Ya, Ya. gimana Pak? Halo Pak. Ya, silakan. Untuk judul kemarin kita udah di ACC, Pak Dokter, tidak ada revisi, terus sudah hanya 2 aja. Kita tolong untuk kedepannya penyusunnya tetap mengacu kepada pedoman, gitu aja sih. Itu judulnya nggak dicoret-coret? Enggak. Hah? Enggak. Hujan apa gimana ya? Jadi jelek sinyalnya ya. Oke, berarti Pak Pepen untuk judul rumusan masalah ada masalah nggak Pak? Rumusan masalahnya diganti atau tidak? Halo, Pak Pepen? Halo, halo, halo. Ya, Pak Dokter. Pak Pepen, rumusan masalahnya ada perubahan nggak? Alhamdulillah tidak ada Pak Dokter, cuma saya di challenge aja. Ini rumusan masalah 5 harus 500 lembar katanya tesis. Ya. Tapi nggak masalah, halaman gitu. Ada 5 buah nggak ada masalah. Tidak ada Pak Dokter untuk keseluruhan kita. Ya, tidak ada. asal siap ngerjakan tesis nawe Pak. Pokoknya dipastikan disiapkan saja semua kelengkapan administrasinya, bagaimana cara mencari referensinya itu kan penting ya, penting. Gitu. Oke, Pak Pepen, terima kasih. Tadi itu ada Pak Fikri ya, ada nggak Pak Fikri? Ada Pak Fikri? Itu satu yang belum sidang ya? Halo? Halo? Aduh, Rizky. Wah, keluar.